Renungan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Orang yang hina dina diangkatnya. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1, ayat 3, ayat 6a, ayat 10ab. Dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20-26, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39-56. Saudara-saudariku terkasih, Ibu Magdalena adalah seorang anggota Legio Maria yang sangat setia dan taat berdevosi kepada Bunda Maria. Ia memiliki banyak harta dan anak-anaknya sudah berhasil dalam kerja mereka, tetapi ia sangat rendah hati. Suatu hari setelah Ibu Magdalena berdoa, saya bertanya kepadanya, "Ibu, saya melihat ibu sangat setia dan taat berdevosi kepada Bunda Maria." Jawabannya adalah, "Iya, benar Romo. Saya harus setia dan taat karena saya sudah berjanji untuk menjadi seorang legioner yang baik. Dan dalam masa tuaku ini, inilah tugas utamaku untuk kulakukan. Saya berdoa rosario 2 kali sehari, pagi setelah perayaan Ekaristi dan sore hari setelah doa Angelus. Di samping itu juga saya setia mengikuti perayaan Ekaristi. Inilah tugas saya utama untuk mendoakan anak-anakku dan semua orang beriman." Saudara-saudariku terkasih, firman yang disampaikan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu menampilkan Bunda Maria sebagai wanita yang hina dina, yang dipanggil dan mendapat tugas sebagai sang surya yang membawa terang pembebasan melalui putranya Yesus Kristus. Ia juga ditampilkan sebagai lambang pengharapan atau wanita akhir zaman yang mampu menghancurkan musuh-musuh dunia. Dialah wanita yang berselubungkan matahari, sebab dialah satu-satunya manusia yang ditebus secara sempurna dengan jiwa dan raga berbahagia di surga. Sebagai wanita yang berselubungkan matahari atau berdandanan kemuliaan, Bunda Maria harus melewatinya dengan jalan penderitaan. Ia melahirkan putranya dalam kesederhanaan, suasana kandang yang kotor dan bau. Ia harus bersama Yosef melarikan diri ke Mesir. Ia harus bersama Yosef berjalan kaki untuk mencari Yesus yang tinggal di Bait Allah. Ia harus menderita bersama putranya di kayu salib. Semua peristiwa inilah yang menyebabkan Bunda Maria yang hina dina ini diangkat secara sempurna dengan jiwa dan raganya untuk berbahagia di surga. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menampilkan nada pujian Bunda Maria sebagai seorang hamba yang sederhana, tetapi penuh iman kepada Allah. Nada pujian ini berisikan doa, ungkapan iman dan penyerahan diri, serta ucapan syukur Maria kepada Allah. Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersuka cita di dalam Allah, Juru Selamatku, sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Penekanan dalam doa Bunda Maria ini adalah peran Allah dalam hidupnya. Maria menyadari bahwa ia menjadi Bunda Tuhan bukan karena kehendaknya tetapi atas kehendak Allah. Untuk apa Bunda Maria dipilih dan ditugaskan Allah? Untuk mengandung dan melahirkan putra Allah, untuk menjaga dan memelihara putra Allah, untuk menemani dan berjalan bersama putra Allah dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah, yakni
Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari takhta mereka. Ia meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Inilah tugas mulia dari hamba yang hina ini. Ia menjadi besar dan dihormati oleh segala bangsa, umat beriman dari generasi ke generasi, karena kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatannya pada Allah dalam menemani putranya sampai puncak salib, dan bersama para rasul menantikan janji datangnya Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, Bunda Maria hanyalah seorang hamba yang tak dikenal oleh dunia. Hidup tersembunyi di pedalaman Nazaret, bahkan dia tak dikenal oleh orang-orang Nazaret sendiri. Ia wanita yang sangat miskin, tak berpendidikan, namun ia dipilih oleh Allah, bahkan diangkat ke surga oleh Allah. Semua itu berkat jasanya akan Yesus Kristus. Semua itu karena kasihnya yang begitu dalam akan Yesus Kristus. Ia yang membawa Kristus ke dunia, dan melalui sikapnya ia mengajak kita untuk datang dan percaya kepada Yesus, datang mendengarkan Dia, datang menjadi murid-muridnya. Ia yang hina ini sudah berbahagia di surga. Ia akan tetap mendoakan kita. Semoga teladan hidupnya membuahkan iman yang sungguh dan tangguh dalam diri kita dan menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan Allah dan sesama.